Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambilan itu mungkin teman-teman di halo-halo terus ya, biar lebih banyak yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari sama-sama sebelum belajar kita membaca doa ya, meluruskan niat bahwa kita datang pada hari ini adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya di mata kuliah metode penelitian. Dan saya mohon maaf ya atas apa namanya, karena biasanya kelas metode penelitian itu nggak banyak ya. Jadi sudah masuk agenda ada 2 kelas, supaya ada 3 ya. Insya Allah di minggu depan kita akan bertemu sesuai dengan jadwal di kelas secara offline ya. Adapun materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang strategi menyusun bab tinjauan pustaka. Pertama kita lihat dulu apa sebenarnya kajian kepustakaan ya. Dia menjadi bagian daripada sebuah tesis ya, sebuah skripsi atau disertasi dan biasa berada pada posisi kedua atau disebut dengan bab 2. Judulnya itu adalah kajian kepustakaan atau literatur review ya, atau dasar teori. Nah, kajian kepustakaan adalah kajian untuk mengidentifikasikan tema-tema terkait dengan yang akan kita teliti seperti itu. Kemudian bisa menilai berbagai metode penelitian yang akan kita lakukan, ya, pendekatannya, metode apa namanya mengumpulkan data dan semuanya. Kemudian memberikan gambaran umum tentang konteks dan membentuk arah penelitian baru. Jadi kajian kepustakaan ini juga sangat bermanfaat. Selain tadi menambahkan apa namanya pengetahuan kita ya, kita bisa mengidentifikasikan tadi tema-tema terkait, kemudian mendapat apa namanya dapat menilai berbagai metode ya, mendapatkan gambaran umum tentang konteks. Pada akhirnya diharapkan adalah membentuk arah baru penelitian. Artinya apa? Kita berharap bahwa kita apa namanya berada dalam inline lah dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kita melihat kelemahan penelitian sebelumnya, kita menemukan ya atau mendapatkan ide untuk melakukan penelitian terbaru yang kita lakukan. Nah, ini dengan metode inilah akan terjadi yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan karena kita seperti saling support ya dengan peneliti-peneliti lain. Nah, bagaimana kita terhubung dengan peneliti-peneliti lain atau peneliti-peneliti sebelumnya itulah melalui satu kajian kepustakaan seperti itu. Kemudian kajian kepustakaan mendiskusikan berbagai konsep ya, mengeksplorasi kekurangan, kelemahan, mengelaborasi gagasan baru untuk dibuktikan. Nah, nanti akan ada istilah hipotesis yaitu sebuah apa namanya dugaan sementara ya terhadap hasil penelitian atau sesuatu yang apa namanya kita harapkan. Nah, tujuan tinjauan kepustakaan itu tentu seperti yang kita jelaskan tadi tentang apa itu tinjauan kepustakaan adalah untuk mengenal dan memahami materi yang dikaji, diteliti, dan dibahas. Uh, dengan melakukan tinjauan kepustakaan, otomatis kita juga melakukan satu perintah ya, perintah dari Allah sebenarnya dalam Al-Quran. Ada yang tahu apa? Perintah Allah yang pertama apa? Iqra, Bu. Ya, Iqra. Betul. Jadi Iqra ya. Iqra itu artinya read ya, baca ya, baca. Jadi melakukan satu kajian kepustakaan harus melalui metode membaca. Jadi mohon mungkin anak-anak nanti memikirkan kembali ya. Metode kita selama ini misalnya copy and then paste ya. Disebutlah copy paste gitu ya. Copy and paste gitu. Nah, kalau kita leave ya, meninggalkan atau skip read, maka kita gagal. Jadi harus ada read. Malah ibu akan nambah lagi refresh. Sesuatu yang udah kita paste tadi, boleh jadi ada kesilapan, kita refresh dulu. Kalau dia ternyata nanti tidak benar, kita hapus kembali. Jadi copy paste, read and refresh. Jadi read ini poin penting core daripada tinjauan kepustakaan.
kita membaca. Dengan membaca, kita bisa mengenal, memahami materi yang dikaji, diteliti, dan dibahas. Mengembangkan, memperluas wawasan kita atau ilmu pengetahuan. Kita dapat mengetahui berbagai teori atau konsep yang relevan. Katalah ibu kan topik penelitiannya mengkaji proses pengeringan. Nggak baca-baca punya orang. Akhirnya ibu nggak tahunya hanya yang ibu lakukan saja. Itu akan seperti kata di bawah tempurung. Artinya kita wawasannya sangat sempit. Jadi melakukan tinjauan kepustakaan dengan membaca berbagai materi hasil penelitian orang lain, buku ya, akan membuat kita mengetahui berbagai teori dan konsep yang relevan. Dalam proses itu nanti ada lagi Allah akan memberikan lagi langsung ilmu-ilmu baru kepada kita. Itu nanti ada disebut dengan ilham misalnya ya. Ilham. Jadi kalau ada ilham kita peroleh, itu adalah ilmu langsung dari Allah kepada hambanya. Tapi haruslah melalui proses tadi membaca dulu, mendengar dulu kuliah dari guru, membaca dulu mungkin tulisan-tulisan guru kita, tulisan-tulisan ilmuwan yang lain. Baru nanti kita bisa memperoleh yang namanya ilham atau ilmu ilmu lain ya, ilmu tambahan. Kemudian mengetahui berbagai metode penelitian untuk pengumpulan data, penentuan responden, dan analisis. Jadi kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian dengan benar, dengan baik, dengan sistematis, apabila kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana metode penelitian yang baik. Dan untuk kita bisa menguasai metode penelitian baik kembali, kita harus melakukan yang namanya tinjauan kepustakaan tadi ya, membaca atau membaca metode-metode orang sebelumnya, membandingkan beberapa metode dan sebagainya. Kemudian mengetahui berbagai kontroversi, perbedaan dan pandangan akademik. Ini sangat penting ya, karena jangan tadi kita hanya menunduk saja ya, melihat yang tahu punya kita saja. Padahal mungkin orang lain sudah berlari, kita masih merangkak. Dengan mengetahui atau membaca hasil-hasil kerja orang lain, kita akan lebih cepat bergerak seperti itu dan kita bisa mengadaptasikan atau menyesuaikan ya. Jadi kita nggak akan melakukan penelitian yang kira-kira sudah dilakukan orang, karena kan akan jadi sia-sia. Lebih bagus kita lihat kelemahan penelitian orang sebelumnya, karena minatnya sama, dia pengeringan juga, kita pengeringan juga. Kita lihat dulu, dia udah buat duluan pengeringan ini, kelemahannya apa. Nah, kita akan melakukan penelitian lanjutan, lebih strategis, dengan memperbaiki penelitian orang sebelumnya. Nah, itulah wajib sekali kita lakukan kajian kepustakaan, supaya kita bisa mengetahui berbagai kontroversi, perbedaan pandangan akademik sebelumnya, mendapatkan landasan untuk merumuskan masalah dan perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara, tapi dugaan sementara hipotesis adalah dugaan yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi bukan dugaan dugaan apa namanya hanya tutup mata ya, menebak, bukan seperti itu. Tapi pernyataan jawaban terhadap permasalahan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus punya landasan pengetahuan yang cukup, barulah kita ada kemampuan untuk melakukan perumusan hipotesis. Kemudian kita lihat bagaimana sih tips penyusunan bab tinjauan pustaka? Bagaimana caranya? Sangat mudah ya. Yang pertama tentu kita harus melakukan kumpulkan berbagai pustaka yang relevan dengan ruang lingkup penelitian yang sebaiknya ditulis di atas kertas ukuran kartu. Ini adalah pengalaman Ibu dulu ya. Dulu belum masa teknologi internet seperti kalian sekarang. Jadi kalau kita mau literatur review ya kita harus pergi ke perpustakaan, membaca skripsi di sana ya. Belum ada ETD, Electronic Thesis, itu belum ada Discovery itu ya, Directory, ETD. ETD ya, Electronic Thesis Directory ya. Nah, belum ada dulu. Jadi semuanya harus dibaca yang manual, konvensional. Sehingga kita mempersiapkan kertas dipotong kecil ukuran kartu, biar mudah masuk kantong ya. Kita masuk ke perpustakaan yang biasanya juga tidak memperbolehkan kita memasukkan tas dan buku yang ukurannya besar. Kemudian kita lakukanlah, kita membaca dan kemudian mengumpulkan kepustakaan tersebut. Kenapa di kertas? Kenapa nggak di buku? Kita lihat langkah selanjutnya ya. Prosesnya itu, setelah kita mengumpulkan berbagai kepustakaan yang relevan, mungkin kita tulis di kertas berukuran kecil, kita akan mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan materi. Dengan menulis tadi di kertas ya, bukan di buku, kertas itu kan seperti puzzle atau kartu, kita bisa menyusun-nyusun ulang. Inilah memudahkan kita untuk klasifikasi dan identifikasi materi. Kemudian kita susun urutannya dengan sistem puzzle, sehingga bisa membentuk novelty. Nah, inilah yang paling penting, kita mampu membuat novelty daripada tesis kita. Ini di sini pada suka baca novel nggak? Kenapa Suka orang Bu, suka baca novel?
Kira-kira kenapa kita suka membaca novel? Alurnya bagus, Bu. Alur ya. Nah, itu dia. Maka tadi dalam menyusun bab tinjauan pustaka, kita harus memikirkan novelty, membuat alur yang bagus sehingga menarik untuk dibaca. Contoh, misalnya kita tadi pengeringan cabai merah. Jangan kita ngomong alinea pertama pengeringan, alinea kedua sudah masuk ke cabai ya. Alinea ketiga atau keempat kita balik ke pengeringan. Nah, ini alur tidak ada. Jadi kita perlu memikirkan juga novelty dalam hal kita menyusun bab tinjauan kepustakaan dalam penulisan tesis ataupun skripsi kita di masa depan. Jadi seperti itu. Sehingga kita pun nyaman membaca, apalagi orang lain. Dan kita berharap sebenarnya sesuatu yang kita tulis akan dibaca oleh orang di masa depan ya. Dengan ada novelty dia menjadi utuh dan juga menarik. Jadi orang nggak bosan membacanya dan memang kemudian akan memberikan manfaat ya kepada pembaca. Sebaliknya kalau kita buat bacaan yang tidak menarik, setelah membaca orang akan berhenti atau tidak menghabiskan bacaan tersebut. Nah, maka sangat mutlak atau wajib kita membuat novelty yang bagus supaya pembaca itu membaca secara utuh sampai habis tulisan kita. Seperti itu. Kemudian kita lihat rujukan ilmiah di sini ya. Ada istilah baru rujukan ilmiah. Nah, kita ingin menyusun bab tinjauan kepustakaan. Nah, apa kemudian yang kita baca? Yang kita baca adalah sumber-sumber yang bisa berpotensi menjadi rujukan ilmiah. Nah, rujukan ilmiah ini adalah apa namanya? Kita kan metode penelitian ya. Metode mata kuliahnya metode penelitian. Kenapa ada mata kuliah metode penelitian? Supaya kita dalam apa namanya? Melakukan penelitian di masa depan, penelitian itu adalah suatu kegiatan ilmiah ya. Kita bisa melakukannya dengan sesuai dengan prosedur ilmiah, sehingga betul-betul bisa menghasilkan karya ilmiah. Kira-kira ujungnya ke situ. Nah, oleh karena itu, sumber bacaan atau rujukan yang kita lakukan juga harus ilmiah. Jadi semua nanti mungkin ditulis ya, eh, apa namanya, kajian ilmiah ya, penelitian ya, kajian ada ilmiahnya. Jadi metode juga harus ilmiah. Dan kita sekarang berada di perguruan tinggi, itu adalah tujuannya adalah akan dicetak menjadi sarjana atau bachelor yang merupakan uh, ilmuwan, orang yang berpikir ilmiah. Ilmuwan itu orang yang berpikir ilmiah. Jadi orang yang berpikir ilmiah, bekerjanya ilmiah atau metodenya ilmiah, akan menghasilkan karya ilmiah. Oke? Akan menghasilkan karya ilmiah karena bekerjanya dengan metode ilmiah. Sekarang dikasih mata kuliah dulu, metode penelitian, supaya bisa mulai berpikir ilmiah, menggunakan rujukan ilmiah ya, kemudian nanti melakukan prosedur atau metode ilmiah, pada akhirnya akan menghasilkan karya ilmiah. Itu kira-kira ya hubungannya. Jadi harus ada rujukan ilmiah. Rujukan ilmiah ini adalah kegiatan meninjau berbagai sumber kepustakaan yang relevan tadi. Kalau masih umum tadi kita lihat, kita harus membaca. Semua kita baca, semua materi kita baca. Itu akan sangat menyulitkan ya. Karena kita harus memutuskan nih dari sekian banyak sumber bacaan yang mana yang kita pilih, kita akan prioritaskan. Nah, bagi seorang ilmuwan, orang yang berpikir ilmiah, maka dia akan selalu menggunakan sumber rujukan yang ilmiah. Tujuannya adalah menambah wawasan penulis atau peneliti ya, menjadi landasan berpikir ilmiah, menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Nah, ini juga sangat penting karena dalam etika ilmiah ya, ketika kita mengambil pernyataan orang lain atau hasil penelitian orang lain disebut dengan mengutip, kita tidak menyebutkan sumber, maka itu tergolong ke dalam pelanggaran ilmiah yang akan kita pelajari di pertemuan khusus yang disebut dengan plagiarism ya. Plagiarism ini eh, bahasa pasarannya pencurian lah, mencuri. Jadi kita harus eh, mencegah ya. Jadi fungsi dari rujukan ilmiah juga karena sumbernya jelas, kita tahu punya siapa. Setelah kita kutip, kita akan menyebutkan acuan sumber tersebut ya. Sehingga pembaca akan bisa, kalau misalnya apa benar ya kata misalnya dalam Khatir 2025, apa benar ya? Nah, bisa mencari kembali sumber yang disebutkan tadi. Jadi akhirnya kita bisa menghindari praktek plagiat tadi ya. Kemudian membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai dan memberikan penghargaan kepada penulis lain yang dijadikan
sumber acuan sepertilah ucapan terima kasih ya. Karena kita sudah membaca tulisan orang dan itu bermanfaat untuk pengembangan wawasan kita dan ingin mengutip kembali di dalam tulisan kita ya. Perlu sekali kita sebutkan sumber acuan tersebut sebagai salah satu apa namanya ucapan terima kasih atau penghargaan kepada penulis. Selain menghindari terjadinya plagiarisme ya, atau plagiat. Jadi seperti itu. Ini adalah daftar rujukan ilmiah. Nama lainnya itu bisa referensi, daftar pustaka, atau bibliografi. Jadi kadang-kadang mungkin orang tulisnya daftar pustaka. Nah, itu adalah daftar dari rujukan ilmiah atau list ya, list. Katakanlah dalam sebuah karya ilmiah kita ada merujuk 20 sumber. Maka kita harus buat daftarnya dari 1 ke 20 yang kita rujuk seperti itu. Eh, apa bagaimana cara merujuknya? Nanti biasa ada panduan di dalam setiap apa namanya jurnal atau proceeding yang kita ingin kirimkan tulisan kita tersebut. Jadi kita mengikut apa namanya metode penulisannya. Klasifik- Klasifikasi jenis rujukan ilmiah. Jadi sumber bacaan kita dalam mengembangkan wawasan ilmiah kita ya untuk tinjauan kepustakaan atau rujukan ilmiah dapat kita klasifikasikan ke dalam 3. Yang pertama adalah primer ya. Primer adalah sebuah kelompok sumber ya atau jenis sumber yang tidak perlu kita sunting, kita bisa menyalinnya terus. Kemudian tidak dilengkapi penafsiran misalnya, evaluasi, analisis, peringkasan atau komentar. Nah, jadi kita bisa langsung copy paste ya, tapi wajib membaca. Contohnya misalnya adalah kitab suci. Jadi kita bisa mengambil Al-Quranul Karim sebagai sumber rujukan ilmiah. Kemudian juga bisa mengambil peraturan yang dari manusia sumbernya seperti undang-undang, ya, peraturan menteri, keputusan presiden, boleh. Kemudian artikel ilmiah hasil riset. Nah, artikel ilmiah nanti dibagi dua dia. Ada yang hasil riset, ada juga yang paper review. Nah, untuk yang primer itu hanya yang hasil riset ya. Paper review nggak masuk. Nanti masuk dia di bawah. Nah, jadi diingat, hasil artikel ilmiah yang hasil riset yang merupakan sumber primer. Buku, koran, almanak ya, manual, biografi, dan peta. Oke, kemudian kita lihat jenis kelompok kedua yaitu jenis rujukan ilmiah sekunder, di mana dia merupakan petunjuk untuk sumber informasi primer. Dan di sini mungkin merupakan rangkuman atau penafsiran, bukan oleh penelitinya. Maka contohnya itu adalah abstrak. Kenapa abstrak? Karena abstrak kadangkala tampil sendiri, tanpa full paper. Jadi kalau kita merujuk abstrak, dia tergolong ke dalam jenis rujukan yang sekunder. Indeks ya, bibliografi, katalog, artikel ilmiah hasil review. Lihat di sini ya. Kalau hasil riset menjadi jenis rujukan primer, kalau artikel ilmiahnya hasil review, dia akan menjadi uh, kelompok jenis rujukan ilmiah yang sekunder. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah kelompok tertier, yaitu merupakan petunjuk untuk sumber primer dan sekunder. Contohnya ada dua di sini, mudah sekali diingat, yaitu ensiklopedia dan kamus. Jadi kita boleh menggunakan juga kamus atau ensiklopedia terhadap istilah-istilah yang kita tidak mengerti ya, mengambil definisi. Dan dia akan menjadi apa namanya jenis sumber rujukan yang sekunder, tertier ketiga ya. Nah, oke. Kemudian kita perlu memahami prioritas rujukan. Yang mana nih yang lebih banyak harus dirujuk? Biasanya ada syarat bahwa daftar pustaka kita itu lebih dari 80% merupakan artikel ilmiah hasil riset ya, dalam jurnal, dipublikasi dalam jurnal atau proceeding. Utamakan dulu yang hasil riset, artikel ilmiah hasil riset. Lebih banyak, jangan kebanyakan hasil review gitu ya. Karena kenapa? Istilahnya kalau hasil review nggak melakukan langsung, menuliskan kembali atau melaporkan kembali pekerjaan orang lain itu yang dikhawatirkan. Tapi Ibu pernah juga menemukan beberapa artikel ilmiah hasil review pekerjaan ilmuwan itu sendiri setelah 10 atau 20 tahun ya itu. Itu sangat tinggi kualitasnya kalau kita lihat kan karena hasil pengalaman. Namun banyak sekarang paper review yang merupakan ringkasan daripada hasil riset orang lain dirangkum menjadi
artikel ilmiah hasil review. Dan ini bobotnya berbeda jauh dengan hasil riset. Nah, utamakan ini yang lebih banyak ya. Dan kemudian 80%. Nah, ada jurnal, ada proceeding. Ada yang tahu apa beda jurnal dan proceeding? Ada tahu nak beda jurnal dan proceeding? Ada yang tahu beda jurnal dan proceeding? Contoh jurnal ada yang tahu? Contoh jurnal di prodi kita apa namanya? Jurnal prodi kita? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan. Jurnal adalah sebuah edisi publikasi artikel yang reguler keluar. Jadi contohnya kita punya jurnal Rona Teknik Pertanian. Sementara proceeding adalah suatu terbitan yang diterbitkan karena ada pelaksanaan sebuah seminar ya, baik itu nasional maupun internasional. Jadi kalau seminarnya nasional, proceedingnya nasional. Kalau seminarnya internasional, biasa juga proceeding internasional. Dan dia tidak selalu reguler. Kalau ada seminarnya saja, ada yang per tahun, ada yang per 2 tahun, atau per 5 tahun sekali seperti itu. Nah, kemudian ada artikel ilmiah populer, populer dalam surat kabar. Ini adalah opini ya, contohnya ya. Opini, kolom opini. Nah, ini bisa juga kita rujuk. Nah, Ibu punya beberapa contoh opini Ibu yang publish di Harian Serambi Indonesia dan sudah dirujuk oleh orang lain di dalam daftar kepustakaan jurnal mereka atau artikel ilmiah mereka. Dan kemudian buku tentu, tapi jumlah buku di sini di apa namanya dibuat kurang dari 20% atau jangan lebih dari 20% ya, maksimalnya 20%. Kenapa buku dibatasi? Karena dikhawatirkan buku itu adalah sesuatu kontennya tidak update ya. Sementara jurnal, orang melakukan penelitian penelitian setiap tahun dan mempublikasikan, diharapkan menjadi sumber bacaan yang terus terupdate atau terkini ya. Kalau buku kalau buku tahun baru oke terkini. Bagaimana kalau buku tahun lama? Berarti isinya adalah tentang fenomena atau teknologi di zaman buku itu dipublis. Kan nggak mungkin yang menulis tentang di masa depan. Itu kira-kira seperti itu. Diingat prioritas rujukan. Pertama, utamakan artikel ilmiah yang hasil riset. Kemudian artikel ilmiah itu boleh yang publikasi dalam jurnal, boleh juga yang dalam proceeding. Dan biasanya dia mensyaratkan sangat banyak, yaitu harus lebih besar dari 80% atau minimal 80%. Ya. Referensi tahun lama boleh digunakan, tahu sah ya. Namun perhatikan relevansinya dan pastikan digunakan karena tidak ada literatur lain yang lebih baik. Jadi kita, contohnya kan kita selalu akan menggunakan Al-Quran ya. Al-Quran selalu sah, walaupun Al-Quran itu diturunkan Allah berarti di periode Rasulullah dulu berarti sudah 1400 tahun yang lalu ya. Nah, dia sangat relevan juga dengan sekarang karena Al-Quran itu uh, sifatnya memang sesuai dengan perkembangan zaman ya, didesain oleh Allah. uh, dan kita bisa terus menggunakan. Namun ada beberapa mungkin referensi buatan manusia yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena sudah tidak relevan ya. Seperti itu. Namun kalau ada juga referensi buatan manusia tahun lama boleh selagi tidak ada yang lebih baru dari itu. Kemudian kita lihat sekarang di artikel ya. Bagaimana sih sebuah artikel ilmiah? Yang pertama, artikel yang dipublish di jurnal internasional bereputasi. Kemudian ada jurnal internasional. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi. Kalau yang internasional ini bereputasi, terindeks Scopus ya. Ada indeks Simago atau SJR. Nah, kalau istilah untuk jurnal nasional terakreditasi. Sekarang ada istilah akreditasinya Sinta 1 sampai 6. Kemudian ada juga jurnal nasional yang belum terakreditasi dan ada juga jurnal ilmiah mahasiswa yang dalam hal ini dikembangkan dulu karena salah satu syarat sidang, ujian sidang adalah mahasiswa sudah ada publikasi di jurnal dan untuk mempermudah atau mempercepat kelulusan dibuat khusus jurnal ilmiah mahasiswa di mana para mahasiswa bersaing dengan sesama mahasiswa untuk publikasi jurnal di jurnal tersebut. Sementara di sini kalau mahasiswa publish di sini ya tentu bersaing dengan dosen, dengan peneliti sehingga
eh, proses untuk publish mungkin jadi lama ya. Nah, jadi makanya ada jurnal ilmiah mahasiswa dan mahasiswa boleh merujuk jurnal ilmiah mahasiswa. Kemudian proceeding internasional ataupun proceeding nasional tadi udah Ibu jelaskan dan ini kira-kira tampilan daripada sebuah artikel ilmiah. Jadi dari tampilannya saja kita sudah bisa menilai bahwa ini artikel ilmiah. Kita lihat sekarang bagaimana sih susunan artikel ilmiah ya. Jadi supaya kita bisa atau tidak memilih artikel ilmiah yang kurang valid ya, yang tidak valid. Ada formatnya, format penulisan artikel ilmiah. Secara sistematika biasa pertama anak-anak akan menjumpai abstrak dulu memang, ya. Kemudian pendahuluan setelah abstrak. Kemudian metode, tidak ada tinjauan kepustakaan di sini ya. Kemudian hasil dan pembahasan kadang-kadang dipisah, kadang-kadang digabung. Kesimpulan, saran, dan referensi. Jadi ini sudah susunan baku daripada sebuah artikel ilmiah. Kemudian ciri-ciri lainnya kita lihat dari sini, dari foto yang Ibu pilih. Dia ada alamat, ada nama jurnal, ada volume, ada nomor, ada halaman. Kemudian ada nama penulis ya. Bahkan ada institusi penulis dan ada juga alamat email penulis corresponding author atau penulis korespondensi. Kemudian ada DOI, Digital Object Identifier, di mana DOI ini adalah alat bantu sehingga artikel ini bisa dengan mudah di-tracking atau dilacak online. Apabila seseorang ingin memastikan, ini benar ada nggak ya? Kayak gitu. Jurnal itu juga biasanya ada ISSN ya. Ada ISSN yang online, ada ISSN yang print. Sekarang sebuah jurnal wajib ada dua-dua versi. Ada versi print out-nya, ada juga versi yang elektroniknya atau online. Jadi perhatikan kalau menyuplai sebuah artikel, lihat tampilannya kira-kira lengkap nggak. Kalau nanti ada sebuah artikel, tapi tidak ada embel-embel ini ya. Jadi kita nggak tahu nih artikel itu publish di jurnal mana. Sudah, skip. Tidak usah di print ataupun dibaca. Untuk menghemat waktu ya. Kemudian hindari rujukan yang tidak lengkap tadi, lihat dari format yang Ibu sampaikan, rujukan yang sudah tidak berlaku, karena misalnya undang-undang yang sudah ada undang-undang terbaru, undang-undang sebelumnya sudah diganti. Jadi tidak boleh pakai peraturan lama yang sudah tidak berlaku. Rujukan sekunder dan tertir tadi hindari juga. Pastikan rujukannya primer. Boleh satu, dua, nanti sekunder dan tertir. Tapi jangan semua ya. Makanya tadi kan rujukan primer harus lebih dari 80%. Kemudian hindari rujukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tadi karena tidak lengkap informasi. Ciri rujukan yang baik adalah saya relevan. Artinya, jangan kita merujuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tema yang kita bicarakan. Istilahnya tidak nyambung ya. Jadi harus relevan atau nyambung. Kemudian yang kedua mutakhir. Mutakhir artinya terkini. Terkini. Ya. Terkini. Tapi Ibu memahami terkini ini tidak boleh menyebutkan ring tahun ya. Terkini. Artinya dialah yang terbaru seperti Al-Quran tadi. Al-Quran itu kan 1400 tahun yang lalu, tapi dia masih mutakhir. Boleh pakai terus. Kemudian apa namanya? Ada jurnal misalnya tahun 1980, tapi kita sudah punya jurnal 2024. Dia sudah tidak terkini yang 1980. Kita pakailah yang tahun 2024. Jadi seperti itu ya. Terkini itu tidak ada batas tahun, yang penting dialah yang paling up to date seperti itu. Sementara Al-Quran tidak ada pengganti, dia akan up to date sepanjang masa insya Allah. Oke, kemudian benar. Jadi kita jangan menggunakan rujukan yang salah, karena tentu akan menyesatkan orang lain. Jadi kita pastikan rujukan itu adalah hal yang benar. Jadi kalau kita baca, kemudian kita diskusikan dengan dosen, ini nggak benar, udah kita tinggalkan, kita skip, jangan kita gunakan. Jadi sangat simpel ya. Kemudian menemukan sumber rujukan secara online sekarang dapat ditempuh oleh anak-anak karena sudah zamannya IT. Sangat mudah. Yang pertama definisikan dulu kata kunci, keywordnya. Setelah kita punya keyword yang mau kita apa namanya cari ya, informasi atau pengetahuan terkait kata kunci yang kita miliki, kenali laman yang akurat. Jadi carinya jangan di google.com, tapi pastikan yang pertama itu adalah scholar.google.com atau Google Scholar namanya, G Scholar ya. Scholar itu adalah kita ya, ilmuwan, scholar. Kita kan perginya ke school ya, sekolah gitu kan. Sehingga kita disebut dengan scholar.
orang yang pergi sekolah, ilmuwan lah, ilmuwan orang yang belajar dan kemudian jadi berilmu pengetahuan. Kalau kita buka Google Scholar, kita ketikkan kata kunci, insya Allah yang keluar semua jurnal. Sementara kalau kita google.com umum, kita buka kata kunci, mungkin yang keluar bercampur-campur. Antara jurnal juga ada beberapa, juga yang lain-lain. YouTube keluar, Facebook keluar, semua keluar ya. Saya kira seperti itu. Kemudian ada juga laman jurnal wsk.ac.id, ini juga bisa anak-anak rujuk ya. Kemudian juga boleh merujuk profil dosen. Dalam salah satu langkah untuk mengenal dosennya masing-masing. Mengetahui list atau tema publikasi daripada dosen kita. Itu juga salah satu metode ya. Untuk menemukan artikel yang terkait dengan tema penelitian kita. Untuk jurnal-jurnal nasional, kita bisa menggunakan laman Sinta Kemdikbud ya. Dan juga ada laman Scopus ya. Kemudian sangat direkomendasikan kita bisa menggunakan reference manager dalam mengelola sumber rujukan yang kita temukan. Nah, sekarang bahannya ada, sudah ada dengan usaha kita mengumpulkan tadi ya. Nah, maka susun kerangka bab tinjauan kepustakaan. Kita buat kerangkanya. Bab 2 kan? Bab 2. Judulnya langsung aja tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka, Tinpus. 2.1. Apa kira-kira judulnya? Kerangka nih kan? Oh, karena saya mau pengeringan cabai merah dengan alat pengering terowongan Hohenheim Aceh. Oh, cabai merah. Potensi cabai merah misalnya. Potensi cabai merah. Semua terkait cabai, masukkan di sini. Habis itu, mungkin masuk ke pengeringan. Pengawetan pangan dengan pengeringan judulnya misal. Jadi kita buat novel lah biar bagus ya. Jangan judulnya langsung pengeringan. Nomor 21 cabai. Nah, ada novel. Mungkin pengawetan pangan kan? Pengawetan pangan melalui pengeringan misalnya. Judul subbab titik dua. Masuklah kita di sini menjelaskan pengeringan itu apa, metode pengeringan, mekanisme, alat-alat pengering ya, melalui pengeringan gitu. Terus kadang kita pakai alat pengering terowongan Hohenheim, mungkin langsung di dua tiganya langsung alat pengering terowongan Hohenheim Aceh misalnya. Boleh. Nah, alat pengering. Ya, malah salah satu subbab terakhir ya yang diusulkan nih yang last ya. Mungkin yang ke XI ya. Itu adalah penelitian terdahulu. Untuk lagi memudahkan lagi kita uh, merumuskan uh, hal terbaru dan tidak mengulangi punya orang. Penelitian terdahulu itu wajib ada. Terdahulu. Seperti itu. Sudah kita punya novel ya. Nah, setelah kerangkanya selesai, kita masukkan konten-konten yang sudah kita temukan tadi di tempatnya, di posisinya. Perhatikan urutannya sesuai judul dan logis. Mulai menulis. Jadi start ya. Mulai. Start ini ya kayak tombol ya. Kalau kita nggak tekan ya nggak mulai-mulai dia. Start. Kadang-kadang kita kenapa ngelamban kali? Memang tombol startnya belum kita hidupin. Kita belum memulai, kita mulai. Seperti itu. Jadi insya Allah kemudian kita bisa apa namanya menyusun bab tinjauan kepustakaan. Baik, mungkin ini materi dari Ibu. Eh, Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kita 12 orang ya.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu tutup dulu rekamannya ya. Kita akan lanjutkan kamu dulu baru tutup kuliah. Ya, untuk mengakhiri rekaman materi kuliah kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa namanya materi yang kita diskusikan hari ini menambahkan wawasan kita ya tentang bagaimana sih kita bisa menyusun bab tinjauan kepustakaan dan itu sangat mudah tadi dan kita bisa menggunakan teknologi informasi yang kita punya sekarang untuk membantu kita mendapatkan bacaan sumber-sumber bacaan berkualitas kemudian terkini ya terbaru sehingga kita bisa menghasilkan nanti karya ilmiah kita yang juga sangat bagus atau baik di masa depan. Dan apa namanya langkah tipsnya tadi setelah kita punya semua adalah tekan tombol start atau memulai ya. Kira-kira itu rangkuman dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastikan kita tidak melakukan hal-hal yang disuruh hindari tadi supaya tidak melakukan pelanggaran ilmiah berupa plagiarisme ya. Oke, Ibu, pada ceramahnya di sini, perkuliahannya di sini, eh, Ibu tutup recordingnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi